Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali setelah lama kita tidak bertemu ya, dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat dan salam kita mohonkan selalu kepada Allah, semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan juga kepada pengikut yang setia hingga akhir zaman. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah aktivitas seorang hamba kepada Tuhannya. Proses di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat yang kita inginkan, atas segala keperluan yang kita butuhkan. Di mana itu pasti kita tidak akan sanggup melakukannya sendiri dan hanya Allah lah yang dapat memberikan itu semua kepada kita. Karena tak ada satupun kejadian, tak ada satupun pemberian tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kejadian dan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harapkan sesuai dengan keinginan kita, harapan kita. Kalaupun tidak, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang doa. Doa itu adalah ibadah. Di mana kita tahu bahwa ibadah itu adalah aktivitas atau hubungan antara seorang hamba kepada Rabb-nya, seorang hamba kepada Tuhan. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2969, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Itu dari hadis riwayat Tirmizi nomor 26, nomor 2969 yang dinilai sahih oleh Syekh Albani. Kemudian di dalam kita berdoa, di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sertakan dengan menyebut Asmaul Husna, nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang baik. Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama yang baik itu. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 180. Jadi tuntunannya adalah dikala kita berdoa, di mana berdoa itu adalah merupakan ibadah dan ibadah itu akan berdampak kepada kedekatan kita kepada Allah dan berpahala, di mana diatur di dalam surat Al-A'raf atau surat 7 ayat 180, saat kita berdoa maka sebutlah Asmaul Husna, nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala, ya, yang 99 itu. Ya, para nabi, para rasul sudah mencontohkan bagaimana caranya berdoa kepada Allah. Contohnya adalah doa Nabi Musa yang ada di dalam Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 155. Ya, faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Maka ampunilah kami ya Allah dan berilah kami rahmat dan Engkaulah Maha Pengampun yang sebaik-baik. Dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baik. Jadi dikala kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sertakanlah Asmaul Husna yang senada, yaitu ya, Asmaul Husna yang terkait dengan Allah yang Maha Pengampun. Al-Ghaffar. Ya, sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di dalam surat Al-Ghafir, ya, di dalam surat Ghafir ayat 60,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Di dalam surat Ghafir ayat 60 ini diterangkan bahwa doa itu adalah perintah Allah. Yang tadi di awal sudah disampaikan merupakan bernilai ibadah. Coba. Doa isinya adalah permohonan kebutuhan kita, bernilai ibadah, berpahala, kurang apa? Semuanya akan kembali kepada kita. Mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, menyampaikan hajat kita kepada Allah, kita minta kepada yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segala-galanya, semua kembali buat kita. Ya, sudah kita memohon apa yang kita butuhkan dan berpahala. Masya Allah, subhanallah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya. Jadi ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita dengan syarat. Apa syaratnya? Bahwa kita berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi perintah Allah, beriman kepada Allah, ya. Dan dengan demikian kita sabar dalam berdoa. Ya, karena berdoa itu bisa jadi cepat atau langsung dikabulkan, bisa jadi nanti dikabulkan atau diganti dengan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah butuh kesabaran buat kita. Ya. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi doa itu adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya, di mana nanti atau pada saat kita berdoa itu nilainya ibadah berpahala, di mana isinya kita mohonkan segala hajat dan kebutuhan kita, dan Allah menjamin akan mengabulkan doa kita dengan syarat. Ya, kita berusaha melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, ya, serta beriman kepada Allah dan sabar. Jadi doa ada yang bisa langsung dikabulkan oleh Allah, ada yang bisa ditunda, dan ada yang diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Untuk itu, hendaklah kita juga bersabar dalam kita menanti, dalam kita menerima segala hasil dari doa kita. Karena yang pasti adalah Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Terakhir, kita berdoa kepada Allah. Karena hanya Allah lah tempat kita bergantung. Kita mohonkan semua hajat kita. Dengan kerendahan hati, kerendahan ucapan kita. Dengan tetesan air mata kita. Yang menunjukkan bahwa benar-benar kita tak berdaya. Benar-benar hanya Allah lah tempat kita bergantung. Dan itulah tauhid orang-orang yang beriman. Semoga dengan demikian kita semakin dekat kepada Allah. Dengan demikian Allah akan memberikan yang terbaik buat kita sehingga hidup kita selamat dunia dan akhir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.